أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan syukur kita pertama sekali kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan kepada kita hidayah atau petunjuk dalam hidup. Pertama kali kita betul-betul bertuhankan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menerima Islam sebagai agama yang kita anut dan kita yakini sampai akhir hayat. Berikutnya menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang kita ikut. Menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan berkeyakinan betul tidak sedikit pun ada keraguan sesudah kita hidup di alam dunia, kita akan hidup di alam akhirat dan di sana kita untuk selamanya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, saudara saya seiman rahimahullah. Waqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan-Mu yang lurus, kepada jalan-Mu yang benar, kepada jalan-Mu yang akan membawa kami beruntung untuk dunia dan akhirat. Jalan yang lurus itu sudah pernah Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang membawa kesenangan dunia dan akhirat itu sudah pernah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, yang mereka mendapatkan nikmat yang Engkau janjikan, dan Engkau melepaskan mereka dari laknat dan azab yang Engkau janjikan. Siapakah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah mereka minan nabiyyin, dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang dikirimkan Allah. Siapa yang sudah mendapatkan hidayah itu dan mendapatkan nikmat itu, siddiqin atau siddiqun, orang-orang yang jujur, minan nabiyyin was-siddiqin. Siapa lagi? Wasyuhada, hamba-hamba Allah yang syahid. Kemudian siapa lagi? Was-shalihin, hamba-hamba Allah yang saleh, yang takwa, yang muhsinin. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari kita dalam salat memohon kepada Allah, karena ini adalah doa nomor 1 yang diletakkan Allah di dalam setiap kita salat. Dan itulah dia permintaan kita. Sesudah lebih dulu kita memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita mengakui betul bahwa Allah mempunyai sifat
Seandainya Allah tidak mempunyai sifat kasih sayang, pagi ini aja saya rasa yang tidak sembahyang udah mati semuanya. Karena ukuran murkanya Allah kepada orang yang tidak salat, dikatakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, apalagi menganggap bahwa salat itu merupakan yang tak masuk dalam keyakinan, itulah beda antara kafir dengan mukmin. Tarkus salat, meninggalkan salat dengan sengaja. Kemudian sesudah itu Allah memberikan sifat yang kedua tadi, sifat-sifat orang-orang Islam yang mukmin itu yang sudah berlalu. Contoh hidupnya adalah nabi-nabi. Orang-orang siddiq ini artinya yang sangat jujur, dan mereka meninggal di dalam keadaan kejujuran mereka. Mereka meninggal karena memegang imannya. Ketika tukang-tukang sihir Fir'aun mengatakan, kami akan kafir kepada engkau, kami tidak patuh lagi kepada engkau, wahai Fir'aun. Karena sesudah kami ketemu dengan Musa dan bertanding di dalam mukjizat dan sihir, maka saat itu Allah menunjukkan mukjizat yang ada sama Musa, mengalahkan sihir kepada pembesar-pembesarnya Fir'aun. Dan penyihir-penyihir ini masuk Islam mengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan lantas Fir'aun mengancam, akan aku bunuh kalian dengan cara kusalib, aku penggal tangan kanan dan kaki kiri, aku penggal kaki kiri beserta tangan kanan. Apa kata tukang sihir itu? Sesudah kami mendapat hidayah dari Allah atas kebenaran, kami beriman kepada Allah, yaitu Tuhannya alam ini dan Tuhannya Musa dan Tuhannya kami. Dan sesudah itu kami tidak akan pernah takut dengan apapun di muka bumi ini, kecuali kami takut kepada Allah dan azabnya. Karena Allah menjadikan azab itu berada adalah azab dunia, di dunia ini, azab kubur di kubur, azab pada mahsyar ketika bangkit dari kubur, dan berlanjut dengan azab neraka jahanam di akhirat. Dan itulah puncak azab. Kadzalikal azab wal azabul akhirah akbaru law kanu ya'lamun. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, hari ini kita sedang hidup di abad yang paling menakutkan, karena di antara makhluk yang diciptakan Allah dan seluruh alam yang diciptakan Allah, maka Allah mengatakan semua ciptaanku yang paling mulia dan paling aku sayangi adalah al-insan, manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari seluruh ciptaan Allah, langit dengan isinya, bumi dengan isinya, yang kita kenal dengan langit dengan penghuni malaikatnya yang taat semuanya, yang diciptakan Allah dari cahaya. Kemudian Allah ciptakan jin dan manusia. Allah ciptakan jin dari api dan manusia dari tanah. Hanya dua makhluk inilah yang jahat, yang ada kelompok jahatnya dalam keyakinan kita yang disampaikan Allah. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Penuh memenuhi neraka jahanam itu nanti, kata Allah, isinya adalah manusia dan jin.
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah di muka bumi ini. Sesudah itu aku balikkan mereka ke akhirat untuk menduduki dua tempat yang sudah permanen. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Hamba Allah dari jin dan manusia yang taat di muka bumi ini akan duduk di dalam surga